dua sama terpadu dan satu gelap dengan dipresentasikan tentang APBD dari Provinsi Sumatera Barat. APBD di Provinsi Sumatera Barat. Pemprov bersama DPRD Sumatera Barat menyepakati anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2021 sebesar 6,73 triliun. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno saat rapat paripurna pengesahan APBD tahun 2021 pada hari Rabu tanggal 25 bulan November mengatakan dari berbagai tahapan pembahasan yang telah dilalui bersama postur APBD sumber Sumatera Barat 2021 sebesar 6,73 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari pendapatan daerah sebesar 6,51 triliun meliputi pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 2,33 triliun. Pendapatan transfer sebesar 4,1 triliun, lalu pendapatan lain-lain yang sah sebesar 36,0,3 miliar. Kemudian untuk belanja daerah sebesar 6,71 triliun yang terdiri dari belanja operasi sebesar 5,008 triliun, belanja modal 665,95 miliar, belanja tidak terduga 53,81 miliar, dan belanja transfer 917,64 miliar. Defisit anggaran pada rancangan APBD tahun 2021 diperkirakan sebesar 200 miliar yang sebenarnya dapat ditutupi pembiayaan neto atau selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diperkirakan 200 miliar dan pengeluaran pembiayaan diperkirakan 20 miliar rupiah. Sementara itu, Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi mengatakan APBD tahun 2021 merupakan APBD krusial karena menjadi yang terakhir bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode pada tahun 2016 sampai 2021. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, dan program strategis yang telah dijabarkan dalam RPJMD tahun 2016 sampai 2021. Sebagai APBD terakhir, alokasi diprioritaskan untuk memenuhi capaian kinerja RPJMD yang belum tercapai. Namun karena pandemi COVID-19 sesuai amanat Permendagri 64 tahun 2020, alokasi anggaran 2021 harus digunakan untuk penanganan pandemi maupun penanganan dampak ekonomi. Sumatera Barat memiliki presentasi anggaran pendidikan tertinggi pada tahun 2019. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat presentasi anggaran pendidikan terhadap APBD di Sumatera Barat sebesar 30,19% pada tahun 2019. Hal tersebut membuat Ranah Minang menjadi provinsi dengan presentasi anggaran tertinggi di Indonesia. Posisi selanjutnya ditempati oleh Nusa Tenggara Timur, yaitu 28,47%, Kepulauan Riau yaitu 26,86%, Sulawesi Tenggara yaitu 26,27%, dan Sulawesi Selatan yaitu 25,68%. Kelima provinsi tersebut telah berada di rata-rata presentasi anggaran pendidikan nasional yang sebesar 20,5% pada 2 tahun yang lalu. Sementara Papua Barat, Kalimantan Utara, dan Papua menjadi provinsi dengan presentasi anggaran pendidikan terhadap APBD yang terendah, yakni di bawah 11%. Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya kemampuan Dinas Pendidikan di 3 provinsi tersebut dalam mengolah anggaran pendidikan. APBD Sumatera Barat pada tahun 2020 bersisa 260 miliar. Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Sumatera Barat 2020 bersisa 260 miliar. Sisa lebih pengguna anggaran atau yang disebut SILPA ini digunakan untuk menutupi defisit anggaran pada APBD tahun 2021. Gubernur Sumatera Barat Hildi mengatakan SILPA tersebut berasal dari pendapatan daerah, penghematan belanja daerah, dan sisa dana pembiayaan. Hal tersebut disampaikan Hildi pada penyerahan laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2020 pada DPRD Sumatera Barat saat rapat paripurna di Gedung Dewan pada hari Rabu tanggal 2 bulan Juni. Hildi mengatakan pada APBD 2020
realisasi pendapatan mencapai 99%, yakni dari target 6,4 triliun bisa direalisasikan menjadi 6,3 triliun. Kemudian realisasi belanja daerah 95,2%, yakni menjadi belanja tidak langsung 97,31%, dan belanja langsung 89%. Kemudian anggaran pengelolaan pembiayaan terrealisasi 98,93%, dari target 308 miliar terrealisasi menjadi 305 miliar. Sisa anggaran tersebut digunakan untuk menutupi defisit dan juga menjadi sisa lebih pengguna anggaran atau yang disebut silva. Ketua DPRD Sumbar, Supardi, mengatakan DPRD juga menerima laporan terkait adanya sisa lebih penggunaan anggaran atau silva pada APBD 2020, yakni senilai Rp 260,8 miliar. Apabila dibandingkan defisit pada APBD yang ditutupi oleh silva tahun 2020, maka masih ada sisa anggaran yang bisa digunakan pada APBD awal tahun 2021. Terkait laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Gubernur, Supardi mengatakan pertanggungjawaban APBD telah diaud oleh BPK. BPK pun telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan SPT wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk LHP DKPD Sumbar tersebut. Namun, menurut Supardi, walaupun mendapatkan opini OTP, DPRD menilai masih banyak permasalahan dan kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan nilai yang cukup signifikan, di antaranya pengadaan barang untuk penanganan COVID-19 dan penetapan barang milik daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, di dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD tahun 2020 yang akan dilakukan DPRD dan Pemprov nantinya tidak hanya berfokus pada aspek pendapatan dan belanja daerah saja, namun juga mendalami tentang permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga nantinya DPRD tidak hanya dalam kapasitas memberikan persetujuan terhadap pertanggungjawaban APBD tahun 2020, akan tetapi DPRD juga dapat memberikan catatan dan masukan-masukan untuk penyelesaian permasalahan yang ditemukan di daerah. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.